Sungmin sebelum akhirnya Minji menemukan Baul yang mengira bahwa Sungmin sudah melakukan kesalahan besar hingga keberadaannya begitu dicari. Pada akhirnya Sungmin mendapat pesan dari Baul bahwa Dewi SMA Jina sudah menunggunya di atap. Saat itu Sungmin masih tidak menyangka bahwa dunia Oh Jina yang terasa sangat jauh kini berada di dekatnya. Di saat itulah Jina dengan lantang berkata bahwa Sungmin harus menjadi pacarnya. Kita pun kembali ke beberapa bulan yang lalu. Untuk pertama kalinya, Sungmin melihat Oh Jina di ruangan penyiaran saat menyanyikan sebuah lagu. Sungmin begitu terpesona kepadanya, sebelum akhirnya menyadari bahwa dia benar-benar cantik. Dia tidak pernah menyangka, pujaan hatinya itu kini mengajaknya untuk berkencan. Sungmin bertanya, apakah Jina mengajaknya berkencan karena menyukainya? Jina menjelaskan bahwa dia baru saja mengenalnya hari ini dan tidak mungkin menyukainya. Sungmin pun berusaha meminta penjelasan, sebelum akhirnya Jina berkata bahwa dia mengajaknya berkencan untuk sementara, seperti halnya hubungan kontrak yang ditawarkan protagonis dalam sebuah drama. Meski itu terdengar seperti kesempatan sekali seumur hidup, tetapi Sungmin menolaknya karena dia tidak mau menjalin hubungan yang tidak jujur seperti itu. Penolakan tersebut ternyata mengganggu pikiran Jina yang tidak pernah menyangka akan ditolak seperti itu, dan dia merasa telah dipermalukan. Keesokan harinya, sebelum pembuktian, Jina menyeret Sungmin dan menjelaskan kenapa dia memilihnya sebagai calon pacar baru. Jina juga menegaskan bahwa dia akan menyiapkan kontrak supaya tidak ada yang merasa dirugikan dari kesepakatan ini. Dari sekian banyaknya pasal yang tertulis, Sungmin ingin memanggil Jina dengan namanya, bukan panggilan kakak. Selain itu, Sungmin juga ingin mengantar Jina pulang, saling bercerita jika ada masalah, dan memakai barang couple bersama. Sungmin berkata bahwa itu adalah impiannya saat memiliki pacar suatu hari nanti. Jina tidak keberatan dengan peraturan tersebut, karena baginya hubungan mereka hanya sementara. Mendengar hal itu, Sungmin kembali ragu sesaat sebelum dia menandatangani kontrak. Jina pun memberinya waktu 10 menit sebelum waktu pembuktian kepada Hyuntak. Saat itu, Baul berkata bahwa kontrak itu bagaikan keajaiban dunia dan sangat disayangkan jika harus dilewatkan. Sungmin pun menegaskan bahwa sebenarnya dia ingin mengambil kesepakatan itu mengingat betapa dia sangat menyukai Jina selama ini. Hanya saja ada sesuatu yang mengganjal di hatinya, yaitu janjinya kepada mendiang sang ibu bahwa dia harus hidup dengan jujur. Baul menjelaskan jika Sungmin bersungguh-sungguh sangat menyukai Jina, kontrak tersebut bisa menjadi kesempatan untuk memikat hatinya. Pada akhirnya, Sungmin menerima kontrak itu dan dia dengan berani mengaku di hadapan semua orang termasuk Hyuntak bahwa Jina adalah kekasihnya. Setelah apa yang terjadi, Sungmin meminta nasihat kepada ayahnya bagaimana cara memikat hati seorang wanita. Langkah pertama yang paling mendasar adalah membelikan makanan yang sangat diinginkan. Walaupun sederhana, namun jika waktu dan kondisinya tepat, hal tersebut bisa membuat seorang wanita terkesan. Sungmin pun melakukannya dan dia sangat gembira. Malam harinya, demi menghindari Hyuntak, Jina mengajak Sungmin untuk pulang bersama. Di malam itu, mereka mampir ke sebuah tempat untuk saling memahami, supaya hubungan mereka tidak dicurigai orang lain. Sebelum pulang, Jina berkata bahwa dia harus berlatih di studio dan mungkin akan membutuhkan waktu lama. Bagaimanapun, Sungmin menawarkan dirinya untuk tetap menunggu supaya bisa mengantarnya pulang. Sesampainya di studio, Jina bertemu dengan Hana yang bertanya kepadanya kenapa dia mau berpacaran dengan Sungmin. Jina menjelaskan bahwa tidak ada pilihan lain karena Hyuntak sudah melihatnya. Di mata Hana, walaupun itu hanya sebatas hubungan kontrak, Jina tidak sepadan untuk Sungmin yang baginya biasa-biasa saja. Sepulangnya dari latihan, Jina terkejut dengan tekad Sungmin yang rela menunggunya berjam-jam hanya untuk mengantarnya pulang. Saat itu, Jina hampir ditabrak mobil karena lampu lalu lintas yang rusak. Sungmin berkata bahwa dia akan menghubungi kantor pusat pemukiman untuk mengatasi masalah tersebut, karena nampaknya itu akan berbahaya jika terus dibiarkan. Namun Jina memintanya untuk mengabaikan itu, karena menurutnya itu hanya akan membuang waktu. Sesampainya di rumah Jina, Jina meminta nomor Sungmin dengan alasan bahwa mungkin saja Hyuntak akan bertanya. Bagaimanapun, Sungmin sangat senang bisa berhubungan lebih dekat dengannya. Dan untuk pertama kalinya di malam itu,
dia mengucapkan selamat malam kepada Jina. 잘 자시나요? Di akhir pekan, karena teringat dengan kontrak, Jina yang saat itu sedang berkumpul dengan teman-temannya mengajak Sungmin untuk bergabung. Saat itu, Baul yang kebetulan sedang bersama Sungmin ikut dalam pertemuan tersebut. Tidak seperti Minji yang menerima kehadiran mereka, Hana nampaknya tidak menyukai itu, sehingga akhirnya dia memutuskan untuk pergi. Pada akhirnya, Sungmin mengajak mereka untuk makan di restoran enak, dan ternyata tempat yang dimaksud adalah warnet langganannya. Meski terlihat biasa-biasa saja, ternyata makanan di sana cukup enak untuk membuat para gadis terkesan. Satu hal yang tidak terduga adalah, ternyata Jina merupakan gamer yang cukup handal. Sepulangnya dari warnet, Jina bersikeras ingin mengantar Sungmin pulang karena dia juga ingin memberi daripada terus menerima. Sepanjang hari, Sungmin berusaha bersikap manis di hadapan kekasihnya, seperti melindungi matanya dari sinar matahari, mengantarnya ke toilet, dan sekarang dia berusaha memberikan jaketnya kepada Jina, walaupun nampaknya tidak seromantis yang dipikirkan banyak orang. Keesokan harinya, Sungmin tidak sengaja berhadapan dengan Hyuntak yang nampaknya mulai tidak menyukainya. Saat itu, Jina datang untuk mengembalikan jaket Sungmin dan berkata kepada Hyuntak bahwa dia tidak boleh mengganggu kekasihnya atau dia akan berhadapan langsung dengannya jika perlu. Saat itu, Hyuntak berkata bahwa lebih baik Jina membawa pria yang lebih baik. Dia masih tidak percaya bahwa Jina benar-benar menyukainya. Jina pun terbawa emosi sebelum akhirnya dia menarik Sungmin dan menciumnya di hadapan banyak orang. Kejadian itu membuat Sungmin berdebar, sementara Hyuntak pergi meninggalkan mereka dengan kesal. Alih-alih bahagia karena ciuman tersebut, Sungmin malah kecewa kepada Jina karena dia tahu bahwa Jina hanya memanfaatkannya. Sementara itu, Hyuntak memutuskan bahwa dia tidak akan menyerah untuk mendapatkan kembali cintanya. Saat pelajaran olahraga, Hyuntak berusaha membuat Jina terkesan dengan kemampuan atletiknya, namun sepertinya itu tidak berhasil. Di hari itu, Sungmin membantu Baul untuk menyebarkan brosur klub TikTok yang baru saja diresmikan sekolah untuk mengisi kekosongan ruangan. Minji tertarik dan dia memutuskan untuk masuk ke dalam klub tersebut. Saat itu, Jina meminta Baul untuk mengajak Sungmin makan bersama, tetapi nampaknya dia masih kesal dan tidak ikut ke pertemuan itu. Di sisi lain, Sungmin tidak sengaja bertemu dengan Hana yang terlihat pucat karena berusaha keras untuk tidak makan demi menjaga berat badannya. Sungmin dengan sikapnya yang sangat peduli terhadap orang lain berusaha membantunya, tetapi Hana menolaknya. Hana berkata bahwa Sungmin pasti mencibirnya karena berusaha keras untuk diet. Sungmin menjelaskan bahwa dia tidak akan berpikir seperti itu karena setiap orang pasti punya hal penting untuk diperjuangkan. Sementara itu, Jina meminta nasihat Baul untuk mengembalikan suasana hati Sungmin. Baul menjelaskan bahwa ketidaktulusan Jina membuat Sungmin kecewa karena dia adalah orang yang sangat menghargai ketulusan. Lantas Jina bertanya, kenapa Sungmin mau menerima kontraknya jika punya prinsip seperti itu? Baul tidak sengaja berkata bahwa perasaan Sungmin itu nyata dan selama ini dia berharap kontrak tersebut akan jadi kenyataan. Jina akhirnya tahu bahwa Sungmin sudah menyukainya sejak lama, di mana itu seharusnya menjadi rahasia di antara mereka. Sementara itu, alih-alih mengabaikan Hana, Sungmin memberikan minuman kepadanya dan berkata bahwa dehidrasi itu sangat berbahaya. Hana terkejut ketika Sungmin menyebutnya keren karena sudah memperjuangkan sesuatu yang dianggapnya penting. Untuk pertama kalinya, Hana mendapat pujian ketika orang-orang lain mencibirnya karena terlalu berusaha keras menjaga berat badannya. Setelah mengetahui kenyataannya, Jina bertanya kepada Sungmin sejak kapan dia menyukainya. Sungmin menjelaskan bahwa dia sudah menyukainya sekitar 3 bulan yang lalu saat pertama kali melihatnya di ruangan penyiaran. Pada akhirnya, Jina mengaku salah dan dia minta maaf atas apa yang telah terjadi. Sungmin berkata jika Jina merasa sangat bersalah, dia harus melakukannya dengan tulus di kemudian hari. Ketika Jina duduk di bangku pemeriksaan kesehatan, detak jantungnya berdegup kencang ketika dia melihat Sungmin dan teringat kembali perkataannya. Di tempat latihan, pihak agensi berkata bahwa kemampuan Hana masih seperti amatir meski sudah berlatih selama bertahun-tahun. Sementara itu, Jina mendapat pujian meskipun dia terlambat masuk
kemampuannya jauh di antara yang lain. Waktu pun berlalu, Sungmin datang menemui Jina di kelasnya untuk memberikan tas couple di hari jadi mereka. Jina menerima itu, dan sebagai gantinya, dia akan mentraktirnya nanti malam. Walaupun terlihat seperti kekanak-kanakan, Jina tetap menyukai hadiahnya. Sementara itu, Hyun-tak yang melihat dari kejauhan, dia teringat kembali masa lalunya saat dia mengecewakan Jina. Di masa itu, Hyun-tak selalu sibuk mengurus klubnya dan banyak mengabaikan momen penting. Saat itu, Jina memberikan hadiah hari jadi mereka, tetapi Hyun-tak tidak mengingatnya dan itu membuat Jina jadi sedih. Di kelas, Jina mendapat pesan misterius yang berkata bahwa dia akan segera menjadi kekasihnya, beserta dengan foto dirinya yang diambil diam-diam. Sementara itu, Hyun-tak bertemu dengan Hana untuk merencanakan sesuatu yang sepertinya berkaitan dengan Jina. Sepulangnya dari sekolah, Jina membatalkan rencana makan malamnya bersama Sungmin karena ada urusan mendadak. Jina berjanji akan menggantinya di lain waktu. Tidak lama dari itu, Sungmin bertemu dengan Hana yang kemudian mengajaknya untuk pergi ke acara tanda tangan penyanyi yang kebetulan sama-sama mereka sukai. Saat itu, Hana sudah bisa menerima kehadiran Sungmin yang pernah mendukung dan membantunya dengan tulus. Malamnya, setelah menghadiri acara tanda tangan bersama Hana, Sungmin bertemu dengan Jina yang ternyata sedang bersama Hyun-tak. Saat itu, Jina mendapat kabar dari Hana bahwa akan ada seseorang dari perusahaan yang ingin bertemu dengannya. Tetapi ternyata orang itu adalah Hyun-tak yang berusaha menebus kembali kesalahannya. Hyun-tak menyiapkan beberapa hadiah yang selama ini selalu dia lewatkan. Jina berterima kasih sebelum akhirnya dia menjelaskan bahwa apa yang diharapkan saat itu adalah Hyun-tak selalu berada di sisinya, bukan hadiahnya seperti ini. Di pertemuan itu, Sungmin merasa telah dibohongi, begitu juga dengan Jina. Sungmin pergi ketika Jina mengejarnya dan bertanya kenapa dia pergi bersama Hana. Suasana hatinya jelas sedang tidak baik, tetapi Sungmin lupa bahwa bukan hanya dia yang merasa tersakiti. Jina pergi dengan kesal dan bergumam, berkata bahwa hubungan kontrak juga ternyata dapat membawa luka. Di malam itu, Jina tidak sengaja menabrak seseorang yang kemudian mengikutinya. Di sisi lain, Hyun-tak marah kepada Sungmin yang tega membiarkan Jina pulang seorang diri. Saat itu, Hyun-tak bercerita bahwa belakangan ini ada orang aneh yang selalu membuka loker Jina dan meninggalkan pesan misterius. Hyun-tak kecewa kepada Sungmin yang mengaku pacar, tetapi tidak menyadari hal seperti itu. Di sisi lain, Jina berusaha menghubungi Hyun-tak setelah menyadari bahwa orang yang mengikutinya adalah salah satu anggota klub baseball. Pria itu merebut ponsel Jina sebelum akhirnya menjelaskan bahwa sejak awal dia sangat menyukai Jina. Kabar bahwa dia memilih Sungmin sebagai pacar membuatnya marah, terlebih lagi saat dia menciumnya di hadapan orang-orang. Di sisi lain, Sungmin dan Hyun-tak akhirnya berpencar untuk mencari Jina. Sungmin berhasil menemukannya, dan akhirnya mereka berhasil melewati malam yang mengerikan itu. Hyun-tak menangkap pelaku dan menyerahkannya kepada polisi, di mana akhirnya dia ditahan sebelum komite kedisiplinan sekolah bertindak. Di malam itu, Hyun-tak berpesan kepada Sungmin untuk selalu menjaga Jina jika ingin terus berada di sisinya. Sungmin pun minta maaf karena telah mengabaikannya hanya karena ego dan perasaannya. Saat itu, Sungmin terkejut ketika Jina mengajaknya untuk bermalam di rumahnya, satu hal yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Pada akhirnya, mereka makan bersama untuk merayakan hari jadi yang sebelumnya dibatalkan. 하지 마! 일부러 붙여놓은 거야, 내일 먹으려고. Setelah terjadi beberapa kesalahpahaman tentang ajakan tidur bersama, Sungmin akhirnya terjatuh di pundak Jina dan akhirnya mereka tertidur. Waktu pun berlalu, Sungmin, Jina, dan teman-teman lainnya termasuk Hyun-tak pergi tamasya bersama. Mereka pergi ke salah satu rumah Minji yang kebetulan sangat besar dan tidak berpenghuni. Di sana, mereka banyak melakukan hal menyenangkan dan perlahan rasa cemburu di antara Sungmin dan Jina mulai tumbuh. Meski Jina tidak mengakui itu, sikap dan perlakuannya jelas membuktikan bahwa dia tidak rela jika kekasihnya dekat dengan orang lain. Di malam itu, Jina menunjukkan kemampuan bernyanyinya kepada Sungmin.
Sebelum akhirnya mereka terbawa suasana dan hampir berciuman. Dari kejauhan Hana memperhatikan dan nampaknya dia juga mulai menyukai Sungmin. Dia kesal karena merasa terus dikalahkan. Hana menjadi lebih emosional dan akhirnya dia bertengkar dengan Jina, sosok yang selalu ada satu langkah di depannya. Di studio, Jina berusaha memperbaiki hubungannya dengan Hana sebelum akhirnya manajer datang memberi kabar bahwa perusahaan mereka sedang mengalami kesulitan. Manajer meminta para trainee sejumlah uang untuk mengatasi masalah tersebut, terutama kepada Hana yang tidak menunjukkan perkembangan sama sekali. Jina berusaha membela, berkata bahwa tindakan tersebut melanggar hukum karena tidak tertulis dalam kontrak. Manajer menjelaskan bahwa biaya tersebut akan digunakan sebagai investasi untuk mempertahankan perusahaan, yang juga akan membantu mereka untuk debut nanti. Alih-alih setuju dengan perkataan Jina yang sudah membelanya, Hana lebih memilih untuk membayar uang agar bisa mempertahankan posisinya. Pada akhirnya, Jina pergi meninggalkan Hana dan juga agensinya yang menurutnya tidak profesional. Di malam itu, Jina teringat kembali kenangan masa lalu saat dia berteman baik dengan Hana. Jina bingung dengan perbuatannya dan akhirnya dia datang menemui Sungmin untuk menceritakan masalahnya. Menurut Sungmin, apa yang dilakukan Jina tidak salah dan meski terkadang apa yang dia ucapkan itu menyebalkan, tetapi tidak sampai menyakiti hati orang lain. Untuk menghibur Jina, Sungmin menunjukkan rekaman kekasihnya itu saat bernyanyi dan berkata bahwa sebaiknya video tersebut diposting ke YouTube. Sungmin berharap potensinya akan diketahui banyak orang sehingga peluangnya untuk debut semakin terbuka lebar. Di satu kesempatan, Jina bertemu dengan kakak perempuannya di sebuah kafe. Saat itu, kakaknya bercerita bahwa pacar Jina kini jadi terkenal semenjak berhubungan dengannya. Sang kakak kemudian bertanya, bagaimana mereka bisa bertemu. Jina menjelaskan bahwa sebenarnya dia hanya menjalin hubungan kontrak dengan Sungmin. Namun satu hal yang membuatnya terkejut adalah kini dia mulai menyukainya. Jina menjelaskan bahwa dia akan mengutarakan cintanya setelah kontrak berakhir. Sang kakak pun mendukung, berkata bahwa menghadapi pria yang disukai memang harus lebih berani. Sementara itu, manajer memohon kepada Hana untuk membujuk Jina kembali karena ternyata mereka cukup kesulitan tanpanya. Dengan kesal, Hana menegaskan bahwa dia sudah memutuskan hubungannya dengan Jina. Keesokan harinya, Jina bercerita kepada Sungmin bahwa dia sudah memposting videonya ke YouTube. Sungmin terkejut karena penontonnya sudah mencapai 100.000 orang dalam sehari dan dia turut berbahagia. Di sekolah, Baul tidak sengaja menemukan kontrak perjanjian Jina dengan Sungmin. Minji yang melihatnya tertawa, menganggap itu sangat romantis. Sementara Hana memperhatikan. Tidak lama dari itu, Hana akhirnya tahu bahwa video Jina mendapat banyak pujian dari orang-orang. Hana semakin kesal dan marah ketika Hyuntak menanyakan keberadaan Jina, seolah semua orang di sekitarnya hanya peduli kepada Jina. Di hari itu, Hana memutuskan untuk menyatakan perasaannya kepada Sungmin dan mengajaknya untuk berkencan saat kontraknya dengan Jina sudah berakhir. Sungmin tidak menjawab sebelum akhirnya Jina datang dan membawanya pergi. Tidak lama dari itu, beredar kabar tidak mengenakan tentang Jina, di mana kontrak perjanjiannya tersebar luas. Seorang anonim membagikan ceritanya dan menjelaskan bahwa kontrak hubungan itu sangat menyebalkan. Postingan itu sangat menyudutkan Jina, di mana dia dianggap sebagai pihak yang memaksa Sungmin dan hubungan tersebut semata-mata hanya untuk mempermainkannya. Jina mendapat banyak kritik dan komentar tidak enak dari orang-orang. Sementara itu, Baul mengaku kepada Sungmin bahwa kontrak hubungannya tersebar karena kecerobohannya. Tidak lama dari itu, Hana menipu Sungmin, berkata bahwa Jina sedang marah dan tidak ingin menemuinya. Padahal, dia sangat berharap Sungmin datang untuk melewati masalah tersebut bersama-sama. Setelah apa yang terjadi, Minji berusaha membantu Jina untuk menemukan dalang di balik kejadian ini, dan ternyata Hanalah pelakunya. Hana tidak mengelak dan hanya berkata bahwa apa yang dirumorkan adalah kenyataan. Di atap sekolah, Jina bertanya kepada Hana di hadapan banyak orang, kenapa dia melakukan ini kepadanya. Hana menjelaskan bahwa dia berharap Jina kehilangan segalanya. Hana berkata bahwa dia tidak pernah menganggap Jina sebagai teman. Bahkan saat pertama kali bertemu dengannya, dia tidak suka anak baru seperti Jina, merebut perhatian orang-orang dan selalu mendapat